Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan geomorfologi umum ya untuk di semester 1 ya bagi jurusan S1 Pendidikan Geografi. Rencana materi perkuliahan mata kuliah ini cukup banyak ya. Saat ini adalah kita membahas pemikiran geomorfologi ya. Kita lanjutkan di waktu-waktu berikutnya dengan memahami bagaimana kita memahami geomorfologi ya. Kemudian genetik bentuk lahan, faktor bentuk lahan ya. Kemudian konsep geomorfologi Thornbury dan survei dan peta geomorfologi. Kemudian kita masuk ke bentuk lahan ya, meliputi bentuk lahan gunung api, marin, fluvial, karst, struktural, danudasional, eolin, dan organik. Tingkat kompetensi yang diharapkan ya, kita harapkan mampu melakukan analisis nantinya ya pada level 4 ini ya, yaitu Anda punya sikap kritis ya, kreatif, dan mampu untuk memecahkan suatu permasalahan. Untuk referensi ini ada beberapa buku yang bisa Anda gunakan ya. Nanti ini punya sifatnya PDF ya. Ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan yang bersumber dari buku-buku yang saya sediakan ini. Apa itu geomorfologi? Kata dasar yang melandasi ya, kata geomorfologi adalah geo, ya, morfo, dan logos ya. Geo itu bumi, morfo itu permukaan, logos itu ilmu. Jadi kalau kita rangkai adalah ilmu tentang permukaan bumi. Nah, saya rasa dari kata ini ya, rangkaian kata ini Anda sudah paham ya, kira-kira apa yang akan dikaji di dalam geomorfologi. Nah, ada beberapa definisi dari ahli. Ya. Pertama, ilmu pengetahuan tentang bentuk dari permukaan daratan dan proses-proses yang membentuknya. Ini sudah jelas ya, bentuk permukaan daratan dan prosesnya. Pembentukan daratan itu prosesnya seperti apa. Yang kedua, studi bentuk lahan yang menekankan pada sifat alami, asal mula genetik, proses perkembangan, dan komposisi materialnya. Nah, ini ada kata-kata bentuk lahan ya. Nah, bentuk lahan itu nanti kita akan dalami lebih lanjut ya. Pada prinsipnya bentuk lahan itu ya bentuk permukaan daratan itu. Nah, ini lebih komplit lagi ya. Ada sifat alaminya, ya. Kemudian asal mula genetiknya, prosesnya, dan komposisinya. Nah, saya rasa dua definisi ini cukup sederhana ya. Saya rasa juga sudah memberikan gambaran ya apa yang akan dipelajari di geomorfologi ini. Nah, berikut ini perkembangan ilmu geomorfologi. Jadi perkembangan ilmu geomorfologi ini dapat kita bagi menjadi dua era ya, yaitu sebelum era 1970 dan setelah era 1970. Sebelum era 1970 ini kita kenal adanya paradigma Davis. Ya, paradigma itu kesepahaman ya dari para ahli tentang ilmu tertentu ya. Dalam hal ini adalah ilmu geomorfologi. Paradigma Davis ya menekankan ya bahwa geomorfologi itu mengkaji struktur, ya, proses, dan stadium. Nah, Anda bisa lihat nanti di tabel 1 dan tabel 2 ya. Ini ada pengelompokan yang tentang alam ini berdasarkan konstruksionalnya ya. Yang kedua adalah bentang alam berdasarkan destruksionalnya ya. Nah, ini era sebelum 1970 paradigma Davis ya. Kemudian di era setelah 1970 ya, kita kenal dengan paradigma King. Nah, jadi ilmu itu terus berkembang ya. Jadi paradigma Davis di era 1970-an. Setelah itu ya dari belajar dari paradigma Davis kemudian berkembang menjadi paradigmanya King. Dalam paradigma King ini ya, ditekankan pada bentuk lahan, kemudian materi, berikutnya proses. Nah, di sini ada penonjolan bentuk lahan dalam ilmu geomorfologi.
Nah, ini menjadikan ya seluruh wilayah di permukaan bumi dapat dipetakan dengan simbol area ya atau poligon tertutup. Nah, jadi kelebihan bentuk lahan ini ya, nanti akan menjadikan semua permukaan bumi itu bisa dipetakan dalam bentuk area ya. Maksudnya kalau Anda misalnya melihat peta penggunaan lahan, seluruh penggunaan di permukaan bumi itu bisa dikelompokkan penggunaan lahan. Jadi tidak ada peta yang kosong. Ya, semua bisa diisi dari model penggunaan lahan, misalnya sawah, hutan, ya, atau lahan basah tadi ya, pemukiman dan sebagainya itu bisa dipetakan semua. Nah, dengan konsep bentuk lahan, maka nanti akan kita lihat bahwa semua permukaan bumi itu akan tertutup, ya, tidak ada yang kosong. Nah, nanti kita setelah bertahap ya, akan kita lihat apa itu paradigma Davis ya, bagaimana paradigma King-nya. Yang jelas ketika kita menggunakan paradigma King ya, karena kita sudah berada di era 1970 setelah 1970, bukan berarti paradigma Davis kita tinggalkan. Paradigma Davis masih relevan untuk dipadukan dengan paradigma King. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi tidak berarti ketika beralih ke paradigma King, paradigma Davisnya dihilangkan. Tidak ya. Ini masih bisa saling melengkapi. Nah, di dalam paradigma King tadi ya, jelas bahwa bentuk lahan menjadi hal yang penting di dalam geomorfologi. Nah, saya langsung tegaskan di sini ya, bahwa bentuk lahan itu adalah objek materialnya geomorfologi ya. Jadi kalau ini mengikuti pandangan King ya semacam ini ya. Artinya bahwa fokus kita adalah di bentuk lahan. Ya, geomorfologi mengkaji bentuk lahan. Sekarang apa itu bentuk lahan? Nah, ini ada beberapa definisi ya. Kenampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk mencirikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami. Ya, jadi karakteristik ya, kenampakan secara fisik ya, itu merupakan hasil dari proses yang dihasilkan oleh sebab alami. Ini satu definisi. Definisi lain ya, merupakan kenampakan muka bumi yang terjadi akibat genesis tertentu ya, asal-usul tertentu sehingga menimbulkan bentuk khas yang dicirikan oleh sifat fisik material ya, akibat proses alami yang dominan dan dalam perkembangannya dapat dikaitkan dengan struktur tertentu. Nah, ini lebih komplit ya. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi ya. Pertama, kenampakan permukaan bumi ya, genesisnya ya, asal usulnya, bentuk khasnya ya. Jadi ada bentukan-bentukan khas yang satu tempat dengan tempat yang berbeda ya. Kemudian ada bentuk khas itu dapat dilihat dari materialnya ya. Material ini bisa kita identifikasi dari tanah atau batuan material ya. Akibat proses ya, sebuah peristiwa yang terjadi ya secara alami ya. Kemudian perkembangannya ini adalah kita lihat dari sisi waktu ya. Jadi ada perkembangan secara waktu ya. Dapat dikaitkan dengan struktur tertentu ya. Ini masih ada kata struktur yang kemudian kalau kita konotasikan kan ini di paradigmanya Davis ya. Ya. Tapi struktur ini memang tetap penting ya. Nanti kita lihat struktur itu apa ya. Kita lihat tetap mempunyai nilai penting di dalam proses perkembangan bentuk lahan. Nah, dari definisi bentuk lahan tadi ya, maka bisa kita sederhanakan. Ya, jadi gambaran semacam ini ya, bentuk lahan adalah fungsi dari relief, proses, material, struktur, waktu. Ya, kalau kita lihat dalam gambar ini ya, yang di tengah itu ada warna biru ya, ada bentuk lahan. Nah, bentuk lahan itu kita tinjau secara genetik. Genetik itu secara asal usulnya. Nah, Anda lihat ya di sebelah kanan itu. Jadi genetik bentuk lahan itu bisa dari beberapa hal ya. Pertama, bentuk lahan gunung api ya. Kemudian bentuk lahan marin ya. Marin ini dari bentuk lahan akibat proses kepesisiran.
bentuk lahan fluvial ini dari proses sungai, ya. Bentuk lahan struktural ini dari proses tektonisme, ya. Ada pengangkatan, ya, ada pelipatan. Kemudian bentuk lahan solusional, ya. Ini kars, ya, solusional itu pelarutan, ya. Kemudian bentuk lahan denodasional. Nah, ini denodasional itu proses erosional yang sangat kuat, ya. Proses erosional yang cukup intensif, ya. Dan bentuk lahan eolin. Eolin ini dari angin. Kemudian bentuk lahan organik, ya, organik ini berasal dari aktivitas organisme, ya, misalnya terumbu karang, bentuk lahan organik. Kemudian bentuk lahan glasial, ini proses es, ya. Ini bentuk lahan yang terkait es, ya, tapi di Indonesia jarang, ya, ada di Papua, ya, di Puncak Jaya itu terbatas di situ. Nah, bentuk lahan antropogenik ini bentuk lahan akibat kegiatan aktivitas manusia. Nah, genetik ini, ya, Anda lihat lagi di warna biru, ya, bentuk lahan secara genetik ini tersusun, ya, atau terbentuk, ya, karena adanya, ya, atau karakteristiknya itu ditentukan oleh adanya relief, ya. Jadi ada tinggi rendahnya, ya. Kemudian ada proses, ya, proses yang bekerja. Anda lihat saja secara asal usul sudah berbeda, ya. Ada proses gunung api, ada proses pesisir, ya, proses sungai, ya. Tentu akan menghasilkan karakteristik yang berbeda ketika prosesnya beragam, ya. Terus ada juga nanti proses yang terkait dengan erosional, ya. Ya, erosi ini yang paling dominan nantinya, ya. Kemudian waktu. Nah, waktu itu pembentukannya kan berbeda-beda, ya. Jadi bentuk lahan itu bisa kita lihat dari waktu kapannya. Nanti waktu ini bisa kita gunakan waktu geologi, ya. Tapi bisa juga waktu yang lebih pendek lagi. Kemudian material. Nah, material ini yang menyusun dari bentuk lahan tadi. Ya, material ini bisa kita tinjau dari batuannya, ya, litologinya, ya, dan dari tanahnya, ya, pedologinya. Ya, jadi tanah dan batuan, ya, yang nanti sebenarnya secara spesifik, ya, dipelajari di geologi maupun di pedologi ilmu tanah itu menjadi informasi penting di dalam bentuk lahan. Kemudian struktur, ya, struktur ini kita juga mengambil nanti di geologi, ya, jadi struktur permukaan bumi, ya, relief, arsitektur permukaan buminya. Ini 5 faktor inilah yang kemudian menjadi penciri dari bentuk lahan. Sehingga kalau didefinisikan, ya, bentuk lahan adalah fungsi dari relief, proses, material, struktur, dan waktu. Berikutnya kita lihat, ya, kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian lainnya. Geomorfologi merupakan irisan, ya, dari fisiografi dan geologi, ya, ini menurut Lobeck, ya. Fisiografi sendiri merupakan kombinasi dari klimatologi dan oceanografi, ya. Tapi ilmu fisiografi ini tidak begitu berkembang, ya, mungkin tidak begitu menonjol, ya. Tapi beda dengan geologi, ya. Geologi ilmu yang sangat menonjol, ya, cukup berkembang sekali, ya. Ini didukung oleh mineralogi, petrografi, ya, tentang batuan, ya. Kemudian tentang stratigrafi dan lainnya, ya, jadi pelapisan batuan, ya. Kemudian struktur dan sebagainya, ya. Nah, sebenarnya geomorfologi sendiri, ya, banyak, ya, mengambil geologi, ya, sebagai dasar, ya. Jadi juga yang mengembangkan geomorfologi di awal-awal adalah para geologi, ya. Nah, sehingga geomorfologi punya hubungan dekat, ya, dengan ilmu geologi. Kalau kita lihat 5 faktor tadi, ya, ada struktur, ya, kemudian material, ya, kemudian waktu, ya, itu semuanya memanfaatkan ilmu geologi. Nah, kalau kita lihat hubungan yang jauh lebih luas lagi dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ini posisi bentuk lahan ini ada di tengah-tengah. Kita lihat, ya, kalau dari bawah, ya, kita
perhatikan ada geofisika dan geologi ya. Ini kemudian memberi kontribusi di peristiwa rotasi matahari ya. Kemudian ke ini geofisikanya ya. Kemudian fisika atmosfer ya. Kemudian ke iklim ya. Nah, jadi kalau dibalik ya, iklim itu merupakan hasil dari fisika atmosfer ya. Fisika atmosfer hasil dari proses rotasi matahari ya. Sementara geologi sendiri ya, selain berpengaruh pada rotasi matahari juga pada perubahan kristal ya, kemudian terjadi proses tektonisme ya. Di sisi lain ada geokimia ya, kimia kebumian menghasilkan batuan ya. Nah, iklim tektonik batuan ini berpengaruh kepada bentuk lahan ya. Nah, ini kalau kita lihat yang iklim itu masuk kelompok atmosfer, yang batuan masuk kelompok litosfer ya. Kemudian menghasilkan sedimen. Ya, sedimen ini tidak bisa lepas dari adanya hidrologi. Ya. Sementara yang atmosfer ya tadi iklim itu akan berpengaruh pada tanah. Ya. Dengan terbentuknya tanah maka akan muncul biosfer, ya, muncul vegetasi, ya. Yang muncul kehidupan manusia. Ya. Ini keterkaitannya cukup kompleks sekali. Ya. Anda bisa perhatikan detail-detailnya saja ya. Ini detailnya ini sangat interaksinya sangat kuat ya. Sehingga bentuk lahan kedudukannya sangat sentral terkait dengan litosfer ya, atmosfer, biosfer dan hidrosfer ya. Ya, karena ini menjadi kombinasi dari banyak kajian keilmuan. Berikutnya keterkaitan ya dengan ekosistem ya. Nah, ekosistem ini merupakan kombinasi antara lingkungan abiotik ya, lingkungan biotik dan lingkungan kultur ya. Jadi manusia dan peradabannya ya, berinteraksi dengan lingkungan biotiknya ya, flora fauna ya, tumbuhan dan hewan ya. Kemudian berinteraksi dengan atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, oceanosfer ya. Nah, kombinasi inilah yang kemudian jadi ekosistem ya. Nah, di dalam ekosistem ini yang menjadi wadah ya, nantinya adalah bentuk lahan ya. Bentuk lahan sebagai wadah dari ekosistem ya. Nah, lalu kita lihat ya, sebenarnya terapan ilmu geomorfologi, manfaat ilmu geomorfologi bagi kehidupan kita seperti apa ya. Nah, ini kita bisa lihat dari lingkungan geomorfologinya ya, bisa kita bagi dua menjadi pasif dan aktif ya. Ini posisi geomorfologinya. Kalau yang pasif ya, kita lihat bagian kiri, ini akan menghasilkan sumber daya geomorfologi ya. Apa sumber daya geomorfologi? Tanah misalnya ya, bisa kita manfaat untuk lahan pertanian ya. Batuan bisa untuk tambang ya. Kemudian bahan konstruksi ya. Nah, kemudian kalau ini dikaitkan dengan aktivitas manusia ya, lihat di bagian tengah itu ya. Aktivitas manusia ya, yang sifatnya juga aktif ya. Ya, di sini aktif itu adalah manusia beraktivitas memanfaatkan sumber daya. Ya, sementara sumber daya pasif ya, karena dieksploitasi manusia ini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan ya, terhadap sumber daya yang sendiri maupun aktivitas manusia. Sementara kalau Anda lihat sebagian kanan ya, lingkungan geografi yang sifatnya aktif ya, ini akan memicu adanya bahaya geomorfologi. Misalnya lingkungan geomorfologi yang aktif itu ya lingkungan di wilayah gunung api, peristiwa banjir, ya, gempa bumi, ya, tsunami dan sebagainya. Ini menimbulkan bahaya-bahaya. Sementara pada umumnya manusia yang merespon wilayah terkait kebencanaan ini biasanya lebih pasif. Ya. Tidak ada aktivitas terkait kebencanaan. Kalau aktivitas terhadap sumber daya ada, ya, manusia memanfaatkan. Kalau kebencanaan itu ya dia rata-rata setelah kejadian bencana baru melakukan aktivitas. Tapi ketika tidak ada, ya, sifatnya pasif. Nah, ini menimbulkan wilayah yang rentan. Nah, kombinasi bahaya geomorfologi dengan wilayah yang rentan tadi itu menghasilkan resiko. Nah, berarti ada dua hal ya, sumber daya memiliki dampak, bahaya menimbulkan resiko. Nah, ini sumber daya dan bencana ini menjadi bagian dari terapan
ilmu geomorfologi. Nah, lalu bagaimana mengkombinasikannya? Nah, dengan cara perencanaan wilayah atau tata ruang. Jadi perencanaan wilayah atau tata ruang itu sebagai upaya untuk menjembatani antara sumber daya dan bencana ya. Bagaimana memanfaatkan sumber daya tetapi tetap memperhatikan ataupun mengurangi adanya potensi kebencanaan. Ini bisa kita saksikan di sini ya. Ketika di wilayah gunung api menjadi sumber daya, ya sangat indah sekali ya, sangat menarik ya. Suhunya yang rendah ya, terus kemudian lahannya yang subur ya. Ini sangat bagus untuk kawasan pemukiman. Selain itu juga sangat subur untuk dijadikan lahan pertanian. Udaranya sejuk dan sebagainya ya. Tapi ketika terjadi peristiwa erupsi gunung berapi ya, maka yang terjadi adalah bencana yang besar. Nah, wilayah itu hancur ya. Pohon-pohon rusak semua, lahan pertanian hancur juga ya. Ya, kemudian lingkungan juga mengalami proses kerusakan. Ini menimbulkan sebuah bencana. Demikian juga dengan sungai ya. Sebagian besar pemukiman ya banyak berkembang di tepi sungai ya, karena dulu ketika memanfaatkan air ya cukup berada memanfaatkan air sungai ya. Tapi ketika tidak terkelola dengan bagus ya, terjadilah banjir ya, yang berasal dari luapan sungai tadi. Ini menjadi sebuah bencana ya. Nah, ini sumber daya dan bencana ini adalah dua sisi ya yang tentunya harus dikelola dengan baik ya, supaya bisa dimanfaatkan sumber daya secara optimal ya, tapi juga bisa menghindari terjadinya kebencanaan. Lalu bagaimana untuk menata wilayah ya terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang menghindari bencana ya. Nah, ini dilakukan dengan perencanaan wilayah ya. Jadi sebuah wilayah harus direncanakan ya, atau kemudian kita kenal sebagai tata ruang. Ya, analisis spasial ya, analisis keruangan ini menjadi hal yang penting ya. Misalnya ini ada contoh wilayah yang punya potensi risiko terhadap bencana longsor lahan. Maka pada wilayah-wilayah tertentu harus dipetakan supaya bisa diketahui mana yang potensi longsor lahannya tinggi. Yang potensi longsor lahannya tinggi maka dihindari untuk lahan tempat tinggal khususnya, lahan pemukiman, lahan industri, kawasan terbangun itu dihindari. Ya. Mungkin kalau lahan pertanian yang sifatnya fleksibel ya ketika tidak ada bencana itu dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber daya. Ya. Tapi ketika terjadi bencana ya mungkin lahan pertanian ditinggalkan dulu. Nah, itu bisa semacam itu. Demikian juga di wilayah daerah gunung api. Kita lihat yang sebelah kanan ini adalah peta kawasan rawan bencana gunung api, ya, Merapi. Nah, dengan pemetaan ini kita bisa melihat ya, bahwa wilayah-wilayah merah itu jangan dimanfaatkan untuk lahan pemukiman yang sifatnya permanen, lahan terbangun yang sifatnya permanen. Ya. Tapi lahan terbangun permanen bukan di kawasan itu. Ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, untuk kehutanan. Jadi ketika menjadi sumber daya, ya, maka optimalkan pemanfaatan lahan ya, untuk pertanian, untuk kehutanan. Ya. Tapi ketika terjadi bencana, ya, terjadi erupsi gunung api, maka itu harus ditinggalkan. Ya. Nah, ini adalah terapan dalam geomorfologi. Sehingga kita akan menimbulkan pertanyaan, sebenarnya kita itu kan belajar geografi dan juga pemanfaatan geografi adalah pemanfaatan lingkungan, ya, pemanfaatan ruang juga ya, untuk penghidupan yang berkelanjutan. Lalu bagaimana hubungan sebenarnya antara geomorfologi dan geografi? Jadi kalau Anda di geografi ya mungkin sudah dijelaskan ya. Geografi itu ilmu yang mempelajari ya fenomena geosfer ya dalam konteks ruang ya, dengan pendekatan keruangan, ekologikal maupun kompleks wilayah. Ya. Kalau geomorfologi ya, jadi di awal sudah saya sampaikan ya, ilmu yang mempelajari tentang relief permukaan bumi. Ternyata keterapan dari geomorfologi itu juga penataan luar, seperti halnya ilmu geografi. Nah, lalu kira-kira hubungannya seperti apa?
Nah, di geomorfologi ya, itu ada dua kelompok geomorfologi ya. Geomorfologi geografi dan geomorfologi geologi. Ini menurut Darmo Yuwono dalam Sutekno ya, tahun 95 ya. Jadi geomorfologi geografi itu mempelajari hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fisikal dan kultural. Nah, sementara geografi ya, mempelajari fenomena keruangan fisik ya, manusia di permukaan bumi, persamaan perbedaan serta interaksi antara manusia dan lingkungan. Nah, ini yang kita kenal sebagai kajian fenomena geosfer. Nah, Anda bisa lihat di dalam kotak ini, geomorfologi dan geografi sama-sama mengkaji fenomena keruangan muka bumi. Nah, disinilah geomorfologi itu memiliki arti penting bagi geografi fisik. Ya, kalian lihat kan di geografi, definisi geografinya ya, mempelajari fenomena keruangan secara fisik dan manusia di permukaan bumi. Nah, ini kontribusi geomorfologi adalah di bagian keruangan fisiknya ini. Sehingga kalau kita cari benang merah kaitannya ya, antara geologi dan geomorfologi, ya, maka bentuk lahan ya, adalah wadah atau ruang berlangsungnya fenomena geosfer. Jadi bentuk lahan itu kajiannya geomorfologi, ya, fenomena geosfer adalah kajiannya geografi. Artinya bahwa bentuk lahan ya, itu menjadi ruang ya, bagi terjadinya fenomena geosfer. Geomorfologi menyediakan ruang bagi geografi. Ya, itu yang menjadi pokok hubungan ya, antara geografi dengan geomorfologi. Berikut kalau kita lihat ya, studi geografi ya di beberapa negara ya, di Eropa ya, dan Amerika ya, ini mengelompokkan ya geografi itu dalam geografi manusia, geografi fisik ya, kemudian kombinasi geografi manusia dan geografi fisik dan yang lainnya. Nah, kita lihat ya dalam geografi fisik. Geografi fisik ternyata topik materinya itu dominan ya geomorfologi. Anda lihat ada biogeografi, klimatologi, ekologi, kemudian geomorfologi. Geomorfologi ini mempelajari dari terapannya, kemudian ruang wilayahnya, kemudian proses pelapukannya, kondisi lereng. Kemudian ada lingkungan kuarter. Nah, lingkungan kuarter itu sebenarnya juga bagian dari geomorfologi. Ya, lingkungan kuarter itu bisa mengkaji perkembangan bentuk lahan, paleoekologi, sedimen, arkeologi. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa kedudukan geomorfologi di dalam ilmu geografi itu memiliki arti yang penting. Jadi geomorfologi ya, kalau tadi kita mengambil kesimpulan bahwa dia sebagai wadah ruang ya, maka geomorfologi di sini ini menjadi bagian geografi fisik ya, sebagai penyedia ruang. Nah, nantinya aspek-aspek geografi manusia ya, itu akan diwadahi ruangnya di mana aktivitas manusia tadi. Ya, ada di geomorfologi tadi. Sehingga kalau kita berbicara mengenai misalnya geografi perdesaan, geografi ekonomi, ya, geografi pendudukan, ya, masalah kota dan sebagainya, semua itu berlangsung di dalam wadah geomorfologi, berlangsung di dalam sebuah ruang geomorfologi. Ya, karakteristik budaya, ya, karakteristik sosial itu juga akan ditentukan oleh geomorfologinya. Ya, kita lihat misalnya ya, masyarakat yang tinggal di bentuk lahan gunung api ya, tentu akan punya kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di sepanjang bentuk lahan marin, di sepanjang pesisir. Karakternya kan berbeda. Karakter itu akan dibentuk oleh ruangnya. Ya, ruang geomorfologi ini yang punya peran di dalam pembentukan karakter tadi. Nah, ini menunjukkan ya geomorfologi ya, ini menjadi salah satu hal yang penting ya dalam menyediakan ruang di dalam ilmu geografi.
berikut terakhir ya dari subbab ini ya. Jadi setelah kita melihat ya geomorfologi ya, dengan objek materialnya ya, objek yang dikaji adalah bentuk lahan ya, dan kemudian bagaimana geomorfologi punya kaitan dengan berbagai ilmu dan akhirnya terapannya seperti apa ya. Maka geomorfologi ada beberapa pengelompokan ya. Sebenarnya pengelompokan ini hanya terkait dengan pendalaman keilmuannya saja ya. Jadi ada ahli yang mendalami ya, geomorfologi statis, geomorfologi dinamis, geomorfologi genetis maupun geomorfologi lingkungan. Ini geomorfologi statis ini mengkaji permukaan bumi saja yang saat ini ada. Kemudian kalau dinamis ini mengkaji pada gaya dan proses menyebabkan bentuk permukaan bumi. Nah ini lebih kepada misalnya kajian gunung api, ya, kajian tektonisme. Kalau geomorfologi genetis ini mengkaji perkembangan relief. Ya. Jadi selain mengkaji proses dari endogen, ya, maka dia juga mengkaji proses eksogennya. Yang eksogen ini yang berasal dari misalnya erosi, longsor. Ya. Kalau yang endogen tadi ya di gunung api, ya, tektonisme dan sebagainya. Kemudian geomorfologi lingkungan. Nah ini geomorfologi lingkungan ini lebih dekat dengan kajian geografi. Ya. Jadi mengkaji bentuk-bentuk ekologis tentang alam ya, dengan menggunakan ukuran tertentu. Ya. Nah, ini kelompok dari kajian. Ya, para ahli mengkaji geomorfologi dari sisi mana. Nah, berikut ini saya memberi tugas kepada Anda ya. Tugas pertama ini tolong Anda membaca dan meringkas buku Fundamental of Geomorphology ya. Yang bukunya nanti saya bagikan ya. Oke, saya rasa itu untuk materi geomorfologi yang pertama ini. Terima kasih.